Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwan El Sandi dengan NIM 21015500007 mau mempresentasikan tentang analisis clustering tingkat kerawanan wilayah terhadap kasus penyakit di Kabupaten Sleman dengan metode Cummins. Pertama-tama kita di abstrak. Penyakit adalah keadaan yang menyebabkan terganggunya fungsi ataupun bentuk salah satu bagian tubuh yang menjadikan tubuh menjadi tidak dapat bekerja dengan normal. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan hasil pengelompokan kecamatan berdasarkan kasus penyakit dan karakteristik dari klaster menggunakan metode Cummins. Pengelompokan data penelitian jurnal kasus dilakukan pada 17 kecamatan di Kabupaten Sleman menggunakan variabel demam berdarah dengue atau DBD, diare tuberkulosis paru atau TB paru, hepatitis B, dan campak. Data penelitian tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistika atau BPS dan Profil Kesehatan Sleman tahun 2020. Penelitian ini menghasilkan 3 klaster terbaik dengan menggunakan indeks validasi metode ELBO. Pendahuluan. Kabupaten Sleman adalah salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak lepas dari kasus penyakit menular. Wilayah tersebut berpotensial bagi penularan kasus penyakit menular karena jumlah dan kepadatan penduduknya yang semakin padat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Profil Kesehatan Kabupaten Sleman, tercatat pada tahun 2017 ada 844 kasus tuberkulosis yang terjadi di Kabupaten Sleman. Jumlah kasus demam berdarah dengue pada tahun 2017 mencapai 427 kasus, dengan jumlah kasus kematian sebanyak 3 orang. Tahun 2018 tercatat 144 kasus, turun 31,78% dari tahun 2017 dengan kematian 1 kasus. Pada tahun 2019 ditemukan sebanyak 728 dengan kematian 1 kasus. Jumlah kasus hepatitis B pada tahun 2017 tercatat ada 139 kasus. Jumlah kasus campak di Kabupaten Sleman pada 177 kasus pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode Cummins clustering. Cummins digunakan untuk pengelompokan tingkat kerawanan terhadap kasus penyakit sehingga menghasilkan kategori dari setiap kecamatan. Cummins clustering akan membagi kecamatan di Kabupaten Sleman dalam kelompok-kelompok sesuai dengan data variabelnya, yaitu jumlah kasus DBD, kasus diare, kasus tuberkulosis, kasus hepatitis B, dan kasus campak. Analisis cluster. Analisis cluster merupakan teknik multivariat yang digunakan untuk mengklasifikasi objek atau kasus responden ke dalam kelompok yang relatif homogen, yang disebut cluster. Objek atau kasus dalam setiap kelompok cenderung mirip satu sama lain dan berbeda jauh atau tidak sama dengan objek dari klaster lainnya. Clustering merupakan suatu metode untuk mengelompokkan dan mencari data dengan karakteristik yang memiliki kemiripan antara satu data dengan yang lain. Dalam data mining ada 2 jenis metode clustering yang digunakan dalam mengelompokkan data, yaitu hierarchical clustering method dan non-hierarchical clustering method. Pada penelitian ini menggunakan ukuran kedekatan jarak Euclidean. Jarak Euclidean merupakan besar jarak suatu garis lurus yang menghubungkan antar objek yang diteliti. Bisa dilihat rumus-rumus untuk mengetahui klaster. Ada X1, X2, XP, Y1, Y2, YP. Keterangan D dalam kurung X, Y sama dengan jarak objek X dan Y. X, I sama dengan nilai objek X pada variabel I. Y, I sama dengan nilai objek Y pada variabel I. P, banyak variabel yang diamati. Metode Cummins. Metode Cummins merupakan salah satu algoritma dalam data mining yang bisa digunakan untuk melakukan pengelompokan suatu data. Metode Cummins adalah metode yang termasuk dalam algoritma clustering berbasis jarak yang membagi data ke dalam sejumlah klaster, dan algoritma ini hanya bekerja pada numerik. Klaster memiliki tingkat variasi yang kecil atau ONG. Adapun langkah-langkah melakukan clustering dengan metode Cummins adalah sebagai berikut. 1.
1. Menentukan jumlah klaster K yang akan dibentuk. Misalkan diberikan matriks data X sama dengan XIJ dengan I sama dengan 1,2 dan seterusnya sampai N, J sama dengan 1,2 sampai P, dan asumsikan jumlah klaster awal K. 2. Inisialisasi K, sentroid atau titik pusat klaster awal dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun yang paling sering dilakukan adalah dengan cara random atau acak. Pusat-pusat klaster diberikan nilai awal dengan angka-angka random. Rumus yang digunakan untuk menghitung sentroid cluster ke I sebagai berikut. Bisa dilihat rumusnya dengan keterangan CI sama dengan sentroid cluster ke I, XI objek ke I, dan P banyaknya objek atau jumlah objek yang menjadi anggota cluster. Validasi cluster metode K-means. Validasi cluster adalah metode yang digunakan untuk melakukan evaluasi hasil dari sebuah algoritma clustering yang telah dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh jumlah cluster yang terbaik. Validasi hasil clustering dapat menggunakan metode elbow index, yaitu metode elbow. Metode elbow merupakan salah satu metode untuk menentukan jumlah cluster yang tepat melalui presentase hasil perbandingan antara jumlah cluster yang akan membentuk siku pada suatu titik. Jika nilai cluster pertama dengan nilai cluster kedua memberikan sudut dalam grafik atau nilainya mengalami penurunan paling besar, maka jumlah nilai cluster tersebut yang tepat. Nilai dari metode elbow ini menggunakan perhitungan sum squared error atau SSE. SSE merupakan kriteria termudah untuk mengukur clustering. Adapun perhitungan SSE sebagai berikut. Bisa dilihat ini adalah penghitungan SSE. Keterangannya adalah K sama dengan banyak klaster, XI sama dengan data ke I, SK himpunan dari elemen klaster K, CK adalah rata-rata pusat dalam klaster K. Metode penelitian ini menggunakan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sleman pada tahun 2020 dengan judul buku Sleman dalam angka 2020 berupa profil kesehatan Sleman 2020. Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 17 kecamatan. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah jumlah kasus DBD atau demam berdarah dengue, jumlah kasus diare, jumlah kasus TB paru, jumlah kasus hepatitis B, dan jumlah kasus campak. Langkah-langkah yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut. 1. Menentukan variabel-variabel penelitian. 2. Melakukan proses standarisasi data. 3. Clustering data menggunakan K-means dengan jarak Euclidean setiap objek. 4. Validasi untuk memperoleh K optimal dengan menggunakan metode elbow. 5. Menganalisis hasil cluster dengan metode K-means. 6. Interpretasi dan kesimpulan hasil pengelompokan. Hasil dan pembahasan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data kasus penyakit menular berbasis lingkungan yang ada di Kabupaten Sleman dengan jumlah kecamatan sebanyak 17 kecamatan. Standarisasi data perlu dilakukan apabila data yang digunakan di dalam sebuah penelitian mempunyai satuan yang bervariasi atau berbeda. Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan mempunyai variabilitas satuan yang berbeda, maka perlu dilakukan langkah standarisasi terhadap variabel. Ini adalah tabel standarisasi data kasus penyakit. Bisa dilihat dari semua kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman, kasus DBD, diare, TB paru, hepatitis B, dan campak. Di sini juga tertera berapa indeksnya. Simpulan. Berdasarkan hasil pembahasan clustering daerah rawan kasus penyakit di Kabupaten Sleman menggunakan metode K-means yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Terdapat 3 klaster yang diperoleh dari analisis K-means yang dilakukan. A. Klaster 1 terdiri dari 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Godean, Gamping, Melati, Kalasan, Ngaglik, Ngemplak, dan Sleman. Pada klaster ini dikategorikan daerah dengan tingkat kerawanan rendah. B. Klaster 2 terdiri dari 9 kecamatan, yaitu Kecamatan Moyudan, Minggir, Turi, Pakem, Cangkringan, Sayegan, Barbah, Prambanan, dan Tempel. Pada klaster ini dikategorikan daerah dengan tingkat kerawanan sedang. C. Klaster 3 terdiri dari 1 kecamatan, yaitu Kecamatan Depok. Pada klaster ini dikategorikan daerah dengan tingkat kerawanan tinggi. 2. Karakteristik dari setiap klaster dapat dilihat dari rata-rata variabel tiap klaster, yaitu variabel DBD, diare, TB paru, hepatitis B, campak.
Klaster 1 memiliki nilai rata-rata variabel paling tinggi yang didominasi oleh penyakit diare dan DBD. Klaster 2 memiliki rata-rata variabel lebih rendah dari klaster 1 yang didominasi oleh penyakit diare dan hepatitis B. Klaster 3 memiliki rata-rata klaster paling rendah yang didominasi oleh penyakit diare dan campak. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.